Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama beribadah pada hari ini, hari yang pertama di tahun 2016. Tuhan Yesus sudah bawa kita berpindah dari tahun 2015 ke tahun 2016. Dan kegiatan kita yang paling penting sepanjang hari ini adalah kita beribadah pada saat ini. Saya ucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu semuanya. Saya yakin dan sangat yakin Bapak Ibu semuanya diberkati tahun ini dengan luar biasa. Amin. Harus yakin itu. Iman tanggal pertama, hari pertama di tahun baru harus punya iman, bukan ragu-ragu. Amin. Harus punya keberanian di dalam hidup kita ini. Kita mengucap syukur Allah kita baik. Bapak Ibu, kalau orang tahun baru itu ada dua yang terjadi di dalam hatinya, keinginannya ada dua. Satu adalah New Year's Resolution, yaitu bagaimana di dalam hidupnya ingin memperbaiki diri. Belajar dari apa yang ada di belakang 2015, hal-hal yang salah, hal-hal yang kurang, hal-hal yang mungkin tidak patut dikerjakan. Kita kemudian berkata, Tuhan ampuni, saya mau perbaiki itu di tahun yang baru 2016. Lalu kemudian selain resolution, kita punya satu lagi, kita punya impian, kita punya cita-cita, kita punya keinginan, kita punya wishes. Sesuatu yang kita ingin terjadi di tahun 2016 bagi kita semua. Yang belum dapat pacar bilang, Tuhan kerinduanku tahun 2016 aku dapat pacar. Kan begitu. Yang belum punya rumah berkata, Tuhan tahun 2016 aku kepingin punya rumah Tuhan. Ada yang bilang, Tuhan tahun 2016 aku ingin ganti mobil Tuhan. Yang tidak boleh adalah ganti pasangan saudara. Ya, nah kita punya dua itu Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang menjadi resolution saudara. Dan saya juga tidak tahu apa yang menjadi keinginan, impian Bapak Ibu. Tetapi di dunia ini ada orang-orang yang merasa sangat-sangat kekurangan. Di dunia ini dicatat ada 700 juta manusia yang tidak bisa hidup dan tidak punya akses kepada air yang bersih. Di sini buat kita air itu gampang didapatkan. Minum gampang. Bahkan ada orang-orang tertentu yang mandinya itu air mineral. Jadi shower itu mineral. Sekalian kalau haus tinggal gini. Enggak usah tunggu nanti Bapak Ibu. Ada. Tapi di dunia ini ada 700 juta manusia yang tidak punya akses kepada air bersih. Saya rasa mereka masuk tahun 2016 mereka bilang, Tuhan kami ingin dapat air bersih untuk minum. Sementara dicatat bahwa Steven Spielberg itu punya yang namanya kapal pesiar pribadi, yacht, yang harganya 184 juta dolar. Yang mungkin sekitar 2 triliun harganya, kapalnya saja. Kapal itu panjangnya 282 foot, 1 foot 30 cm, jadi hampir mungkin sekitar 270 meter. Kali sendirilah, bingung aku udah. 282 foot kali 30 cm. Itu mau diganti kapal lebih besar, harganya 250 juta US. Kira-kira 3,5 mungkin sampai 4 triliun. Panjangnya 90 meter Bapak Ibu, 90 meter. Bisa bayangin panjang 90 meter. Tadinya enggak sepanjang itu, tapi hanya 18 feet lebih panjang Bapak Ibu. 18 feet itu kalau 10 feet itu 3 meter, 18 feet kira-kira hampir 6 meter. Cuma ketambahan panjang 6 meter itu harganya kurang lebih 250 juta
US dollar. Kali-kali sendirilah Bapak Ibu. Kali 14.000, kan ketahuan berapa triliun itu. Sementara orang lain dikatakan dari apa yang saya baca, air bersih untuk minum aja tidak ada. Nah Bapak Ibu, di dalam kita memasuki akan tahun baru ini 2016. Berapa banyak kita berpikir begini, Tuhan saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu. Termasuk ada pasangan yang bercerai, orang top di Amerika yang bercerai, kemudian bagi harta gono gini dia menuntut bahwa harus mendapatkan tiap bulan dari pasangannya, suaminya 1 juta US dollar tiap bulan, pesangonnya tiap bulan. 1 juta US dollar, 14 miliar itu Bapak Ibu. Belum belanjaannya ke supermarket 6.800 dolar sebulan. Belum beli ballpoint, pensil, setip 2.000 dolar saudara. Itu kira-kira 28 juta hanya buat beli ballpoint, setip, pensil. Kemudian untuk jalan-jalan vacation itu 160.000 dolar. Lalu untuk sewa jet pribadi 300.000 dolar tiap bulan. Bisa dibayangkan berapa itu. Sementara ada orang lain begitu banyak di dunia. Dapatkan yang basic saja susah. Makan yang sempurna pagi, siang, malam susah. Makanya kadang-kadang kita masuki tahun baru Bapak Ibu. Hati-hati dengan yang kita minta. Ingat baik-baik, masih begitu banyak orang di dunia ini yang tidak punya apa-apa yang spesial yang kita sudah pakai sehari-hari sampai kelihatannya tidak lagi spesial di dalam kehidupan ini. Saudara, kita memasuki akan tahun yang baru. Hari ini saya khotbah mengenai welcoming 2016. Kita me-welcome tahun 2016. Berapa banyak manusia di dunia ini, 7 miliar, kira-kira punya keinginan doa-doa kecil, doa-doa besar, doa serius, doa tidak serius yang dinaikkan mengenai keinginan-keinginan yang dia ingin dapatkan, dia capai di tahun 2016. Tapi pertanyaan saya adalah, berapa banyak kita memasuki tahun 2016, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang kau mau dari aku di tahun ini. Kita lebih gampang minta kepada Tuhan, ini loh yang aku mau, ini loh yang Tuhan tahun 2015 belum dapat, ini loh Tuhan yang sudah 5 tahun belum dapat. Aku minta. Tetapi yang punya tahun itu Allah. Berapa banyak kita mau duduk lalu bertanya, Tuhan apa sih yang kau mau dengan aku di tahun 2016? Apa yang kau ingin aku kerjakan di tahun 2016? Apa yang Tuhan engkau ingin aku selesaikan? Apa sih Tuhan yang kau mau berikan kepada aku untuk aku kerjakan di tahun 2016? Kalau ditimbang antara apa yang kita mintakan kepada Tuhan dan apa yang Tuhan mau dari kita, jomplangnya luar biasa. Karena berat punya kita, semua pada meminta kepada Tuhan apa yang dia mau daripada Tuhan. Tapi berapa banyak kita buka hati lalu bertanya, Tuhan apa sih yang Tuhan mau dari saya di tahun 2016? Masih belum terlambat untuk hari ini saudara merenungkan itu dan bertanya itu kepada Allah. Tetapi kalau kita bicara mengenai welcoming 2016, ada ayat yang saya ingin kita baca bersama-sama dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Dalam perspektif yang berbeda. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi asin, dengan apakah ia diasinkan? Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat ini merupakan ayat-ayat keinginan Tuhan buat saudara dan saya, yang harus kita pegang, kita bawa masuk di dalam tahun 2016 ini. Apa yang Tuhan mau kita jadi, kerjakan, jalankan dalam hidup. Di tahun 2016, ketika saya berdoa, ayat-ayat inilah yang Allah berikan kepada saya. Belum pernah saya berpikir seperti apa yang Allah berikan. Biasanya hanya pikir, ya pokoknya jadi terang, jadilah garam, begitu aja. Tapi satu hal yang indah, ayat ini Tuhan berikan untuk membawa kita masuk di tahun 2016. Keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan. Jangan masuk di dalam tahun 2016 hanya dengan keinginan saudara secara pribadi. Tapi masukilah tahun 2016 ini dengan keinginan Tuhan di dalam hidup ini buat saudara dan melalui saudara. Baru kita sempurna menjalankan apa-apa yang baik di tahun 2016. Saya sendiri berkata, aduh Tuhan, kadang-kadang kita pun juga bisa kilap. Kita lebih banyak mintanya kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan bahwa Tuhan memberi pengertian. Tiap tahun masuk tahun baru, kenapa tidak pernah tanya apa yang aku mau dari Engkau? Oh iya juga ya Tuhan. Dan biarlah kita buka hati kita dengan apa yang Tuhan mau. Lewat ayat-ayat ini kita belajar yang pertama, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang disebut be unique, be you. Jadilah orang-orang yang unik, spesial. Menjadilah dirimu seperti yang Allah inginkan. Saudara, Allah menciptakan saudara dan saya itu spesial. Amin. Saking spesialnya Bapak Ibu, tidak ada duanya kita di dalam dunia ini. Bayangin 7 miliar manusia tidak ada satu sama dengan kita. Mirip mungkin. Sama persis tidak. Buktinya cap jempol kita, cap jari kita di dunia tidak ada yang sama. Hebat gak? Saudara pikir gampang ya bikin manusia dengan cap jari yang berbeda. Itu hanya Allah yang bisa. Manusia itu bisanya kalau bikin baju sama semua. Bikin sepatu sama semua. 1000 pasang sama semua. Coba kalau bikin sepasang. Mumet mikirinnya. Kreativitasnya itu. Aduh, idenya itu. Mumet Bapak Ibu. Allah kita hebat. Ciptakan kita sangat spesial. Kita berbeda. Cap jari kita berbeda, DNA kita berbeda, begitu banyak hal di dalam hidup ini. Tidak ada manusia sama, mirip ada, tapi kalau dicari-cari pasti perbedaannya banyak sekali satu dengan yang lain, walaupun lahir dari rahim yang sama. Termasuk anak kembar tetap akan berbeda satu dengan yang lain, bagaimanapun juga Bapak Ibu. Jadi Tuhan ciptakan kita spesial. Jangan masuk tahun ini ingin copy orang lain. Saya ingin jadi kayak dia. Saya ingin jadi kayak dia. Saya mau kayak dia. Saya ingin punya kayak dia. Saya ingin hidup menikmati kayak dia. Saya mau lifestyle yang kayak dia. Gak usah. Jadilah diri Anda sendiri. Be content with yourself. Puas menjadi diri sendiri. Kalau saudara pergi Thailand, ada orang berganti kelamin. Ada orang perempuan mau jadi laki, yang laki mau jadi perempuan. Intinya kan cuma satu. Tidak puas dengan dirinya sendiri. Kalau manusia sudah tidak puas dengan dirinya sendiri, fokusnya akan selalu pada dirinya sendiri. Tidak akan pernah bisa pada orang lain. Itu sebabnya kita harus mengucap syukur. Tuhan sudah ciptakan kita itu spesial. Begini-begini kita tuh spesial. Bilang sama sebelahnya, begini-begini kita spesial loh. Begini-begini kita spesial. Amin Bapak Ibu, begini-begini kita ini spesial. Spesial.
Tidak perlu kita downgrade diri kita. Kita ini spesial. Terima diri saudara dengan segala sesuatu yang Allah ciptakan dalam diri saudara. Terima diri saudara secara utuh. Karena Allah sudah menerima saudara itu utuh. Belajarlah menerima diri sendiri secara utuh. Bahagia itu apa? Bahagia itu adalah belajar menerima diri kita dengan segala kekurangan, kelemahan kita secara penuh. Terima diri kita secara baik. Amin Bapak Ibu. Itu yang bikin kita itu bahagia. Bahagia itu bukan ada di tahun 2016-nya. Bahagia itu ada di dalam hati kita Bapak Ibu. Dan Allah menciptakan kita dan memberikan kepada kita talenta-talenta, specialty, keistimewaan-keistimewaan. Tiap manusia punya istimewanya sendiri-sendiri. Dan belajar menghargai keistimewaan yang ada pada diri sendiri. Jangan terus lihat istimewanya orang lain. Apalagi sampai iri dengan istimewanya orang lain. Belajar untuk menghargai segala keistimewaan yang Tuhan tanam di dalam diri saudara. Kenapa orang yang punya 1 talenta itu tidak dikaryakan, sedangkan yang punya 2 dan 5 itu kemudian bisa dimultiplikasi menjadi 10, 2 menjadi 4, yang 1 tetap 1. Karena yang 1 tidak menghargai yang 1 talenta Allah berikan padanya. Tapi hanya bisa iri hati dengan talenta orang lain. Tahun 2016 tidak perlu iri hati sama orang lain. Hargai diri sendiri. Hargai semua talenta karunia keistimewaan yang Allah tanam dalam diri saudara. Dan jalankan itu dengan baik dalam hidup saudara. Maka tahun ini akan menjadi tahun yang ciamik buat Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ini yang harus kita jalankan dalam hidup. Kita harus jaga talenta Allah dengan baik. Bahwa itu bertumbuh. Pelihara sungguh-sungguh, sayangi keistimewaan-keistimewaan yang ada dalam diri kita. Jangan bilang, enak dia talentanya hebat. Aku nih loh talentanya apa sih? Jangan mendowngrade diri saudara sendiri. Karena Allah tidak pernah mendowngrade saudara. Allah itu mau mengangkat saudara, bukan menurunkan saudara. Amin. Allah ingin memperbaiki dan membuat Anda menjadi jauh lebih hebat, bukan membuat saudara menjadi jauh lebih rendah. No. Oleh sebab itu jangan satupun dari kita memasuki tahun ini menjadi orang-orang yang minder. Kalau engkau sudah minder tahun 2015, jangan masuk tahun ini minder. Tidak perlu. Minder itu tidak baik di hadapan Allah. Dosa di hadapan Allah. Karena tidak menghargai apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Marilah kita belajar bahwa Allah juga ciptakan kita menjadi rohani. Allah ciptakan kita menjadi rohani supaya kita bisa hidup bergantung kepadanya. Puji Tuhan kita bisa buka tahun baru di dalam ibadah itu indah. Indah. Di hadapan Allah itu indah. Dan setiap perbuatan baik yang seperti ini Bapak Ibu, sorga mencatat. Amin. Sorga mencatat setiap perbuatan baik kita. Pasti ada bedanya orang yang buka tahun dengan Kristus dan yang tidak. Matius 6 ayat 33. Itu yang membedakan. Sampai di mana bedanya? Urusan Tuhan. Tapi pasti ada bedanya. Itu sama dengan begini. Pasti ada bedanya orang yang minum vitamin tiap hari dan orang yang tidak pernah minum vitamin tiap hari. Pasti hidup beda. Sampai di mana bedanya? Belum tahu, tapi pasti ada. Nah, marilah kita belajar seperti itu. Hidup dengan relationship yang baik dengan Tuhan. Kalau di tahun 2015 doanya bolong-bolong. Baca Alkitabnya bolong-bolong. Mulai lagi hari ini baca. Kejadian pasal 1. Matius pasal 1. Baca lagi. Sampai selesai. Belajar untuk hidup damai dengan diri sendiri. Ini yang sering kali jadi masalah. Kita lihat orang lain, kita lihat keluar, tidak melihat bahwa Allah sudah berikan yang terbaik dalam hidup kita. Mari belajar itu. Untuk kita punya damai dengan diri sendiri. Be unique.
Tidak usah pusing omongan orang lain. Kalau yang saudara kerjakan baik dan benar, terusin. Orang lain boleh bilang, jelek itu, dan tidak mode itu, tidak zaman itu, nggak ngetren itu. Apa sih itu, percuma. Kalau saudara dapatkan itu baik, baik buat saudara, benar buat saudara, tidak salah menurut Alkitab, jalankan. Manusia itu seringkali tidak menghasilkan apa-apa karena terlalu banyak mikiri omongnya orang. Terlalu banyak didikte oleh orang lain. Tapi kalau saudara dalam hidup ini menganggap itu sesuatu yang baik dikerjakan, dilakukan oleh keluarga saudara, oleh pasangan, oleh anak-anakmu. Kalau sudah ditimbang-timbang, didoakan, kemudian diputuskan itu yang terbaik, jalankan. Meskipun orang lain bilang itu nggak bagus, mungkin nggak bagus buat dia. Bagus buat saudara. Bagus buat keluarga saudara. Bagus buat perusahaan saudara. Bagus buat masa depan saudara. Terlalu banyak orang gagal di dunia karena mereka berhenti melakukan apa yang bagus menurut mereka. Lalu nuruti omongnya orang lain. Tahun ini, mari belajar. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati, dijalankan Bapak Ibu. Supaya kita lihat hasil di tahun 2016 ini. Di akhir tahun kita bilang puji Tuhan. Bahwa saya karena bersekutu dengan Tuhan, dapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan saya jalankan itu dan saya melihat berkatnya. Amin Bapak Ibu. Ini. Berhenti mendengarkan omongan orang lain. Apalagi kalau omongannya menjatuhkan. Negatif. Merusak damai sejahtera saudara, merusak bahagiamu. Lupakan. Kalau ada orang menyakiti engkau 2015. Nah hari ini engkau masuk tahun ini dan masih kepikiran itu. Saya beritahu saudara, selalu dalam hati harus bilang, goodbye 2015. Selamat tinggal 2015, itu sudah masa lalu. Saya mau lihat ke depan. Dan saya akan berjalan ke depan dengan damai sejahtera. Dengan sukacita yang Allah berikan kepada saya. Amin Bapak Ibu. Itu cara kita bersikap masuk ke dalam tahun yang baru ini. Yang kedua kita mau lihat bersama-sama. Tuhan inginkan kepada kita adalah be a person of quality. Jadilah pribadi yang berkualitas. Makanya dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, tidak berkualitas. Dengan apakah dia diasinkan? Makanya dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi atau disimpan di bawah gantang. Berkualitas. Itu yang Tuhan mau. Kalaupun kita itu cahaya kita hanya seperti kunang-kunang. Jadilah kunang-kunang yang bersinar semaksimal mungkin. Tidak peduli siapa saudara yang ada di sini. Pendidikan SD, SMP, S1, S2, S3. Tuhan hanya minta satu. Jadilah orang yang berkualitas. Jadilah orang Kristen yang berkualitas. Artinya kembangkan kemampuan diri saudara. Dikembangkan. Banyak orang berhenti mengembangkan dirinya karena hanya menonton orang lain yang sedang berkembang. Lalu gigi jari dan iri hati. Berubahlah Bapak Ibu. Marilah kita kembangkan diri kita. Jangan batasi diri kita. No limit. The sky is the limit. Kata peribahasa. Langit adalah batasannya. Tidak ada batasan di langit sana Bapak Ibu. Jadi mari belajar kembangkan diri saudara. Dengan segala yang Tuhan taruh di dalam hidup ini. Tingkatkan pengetahuan saudara. Baca firman. Baca koran. Terserah koran online. Koran beneran. Majalah. Baca. Baca yang banyak. Isi pengetahuan. Supaya kita berkembang, meningkat. Ada pameran, pergi lihat pameran. Ada pameran di China, pergi lihat ke China sana. Jangan bilang buang-buang duit.
Lihat pameran itu menambah pengetahuan. Belajar bagaimana dunia sedang berkembang saat ini. Bagaimana mesin-mesin sekarang ini sedang semakin hari semakin dahsyat, luar biasa. Belajar lihat semua itu. Baru-baru ini muncul sebuah video, heran, ditunjukkan di video singkat. Orang sedang tidur di atas ranjang. Saya pikir apa hebatnya orang tidur di atas ranjang kok di video. Ternyata sebuah simulasi. Begitu terjadi gempa bumi atau tinggal di apartemen yang tinggi, lalu terjadi gempa bumi, lalu kemudian itu namanya gedungnya itu hancur, itu tempat tidur bisa terbuka, lalu tertutup dan orangnya ada di dalam. Dan di dalam sana, jadi tempat tidurnya kebuka, orangnya masuk, tempat tidurnya nutup lagi. Dan di bawah sana, aqua banyak sekali, masker banyak sekali, oksigen banyak sekali, segala macam. Hebat ya, ada orang bikin tempat tidur kayak gitu. Itu barang itu jatuh dari atas sampai bawah, orangnya nggak mati. Udah dirancang, dunia tambah hari tambah canggih. Lalu kalau kita tidak memahami dan tidak mengerti, kita cuma tahu bahwa tidur yang baik itu di atas tikar, di atas bambu, di atas kasur biasa. Sedangkan orang lain sudah belajar bagaimana tidur dan dilindungi kalau terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Orangnya tetap tidur. Tapi kalau terjadi goncangan, itu tempat tidur itu tengah-tengahnya kebuka, orangnya nyemplung ke dalam sambil masih tidur, nutup dengan rapat, besi semua, baja. Dan dia tahan goncangan, semua ada di bawah. Mau minum, mau makan, mau oksigen, mau segala macam, lampu senter, semua komplit di bawah tempat tidur di paling dasarnya. Hebat ya. Itulah manusia yang mengembangkan diri. Mobil itu bukan lagi masuk hanya ke dalam laut. Sekarang sedang dikembangkan mobil bisa terbang. Hebat. Menghindari macet banget Bapak Ibu. Ada satu kita belilah. Taruh-taruh di HFC buat coba-coba semua lah. Tapi saudara yang beli bukan saya. Mari kita belajar kembangkan semuanya itu. Raih yang terbaik yang kita bisa raih di tahun ini. Buang segala sesuatu yang negatif. Banyak orang tidak bisa maju bukan karena dunia negatif, tapi karena dia lihat dirinya sendiri negatif. Dia bilang aku nggak mungkin lah, aku nggak bisa lah, aku nggak sanggup lah. Siapa aku? Kalau terus begitu nggak pernah bisa maju. Itu yang dilakukan oleh Musa ketika Musa disuruh Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian. Musa bilang, siapa aku? Aku bisa apa? Nanti Firaun bilang apa sama aku? Siapa sih kamu itu? Berbagai macam alasan. Artinya manusia yang maju adalah manusia yang membuang segala macam alasan dari hidupnya. Dan mengambil action yang baik untuk maju ke dalam 2016 ini. Alasan, tunjukkan saya manusia yang sukses tapi yang alasannya banyak. Tidak ada. Kalau manusia itu banyak alasannya itu susah sukses. Jadi kalau ada sesuatu kesempatan itu tinggal dua. Mau action atau mau alasan. Marilah kita belajar itu. Bersikap positif pada diri sendiri itu baik sekali. Positif. Baik sekali. Kegagalan tahun 2015 bukan milik 2016. Tidak ada hubungannya. Putus hubungan. 2015 dan 2016 kita putus hubungan. Amin Bapak Ibu. Jangan dibawa kegagalan dari 2015 masuk 2016. Kesuksesannya boleh bawa, kegagalannya tinggal aja di sana. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita harus jalankan. Pasang iman di tahun 2016. Coba pikir baik-baik, saudara itu sudah menjadi orang yang pasang iman di 2015 atau tidak? Kalau belum, tahun ini harus pasang iman. Masuk di tahun ini lebih beriman lagi. Lebih beriman lagi. Saya itu sering kali dibuat hati itu penuh sukacita oleh jemaat-jemaat sendiri. Mereka nggak sadar mereka buat saya sukacita. Ketemu jemaat, Pak Hani, ini loh mama yang sakit. Pak Hani doain kapan hari, walaupun mama nggak ada, mama udah sembuh. Oh puji Tuhan. Pak Hani, sia-sia ya doanya. Karena waktu itu Koko
pacaran sama orang yang tidak seiman. Sampai nangis-nangis itu ketemu saya di kantor. Pak Hani doakan, sekarang udah putus. Koko udah punya pacar seiman sekarang. Hal-hal yang seperti ini buat saya itu penuh sukacita. Mereka tidak tahu. Nah, I'm so happy dengar kabar-kabar yang kayak begini. Dan itu yang mari kita perbanyak dalam pengertian pengalaman-pengalaman dengan Yesus ini kita harus perbanyak di tahun 2016. Kalau punya masalah belajar doa sendiri, tumpang tangan sendiri, segala macam. Perlu pendeta doain, kita doain. Tidak ada masalah. Percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Sanggup. Tuhan yang sama, Allah yang setia, tidak mungkin meninggalkan saudara dan saya. Fokuskan diri pada masa depan. Jangan terus lihat ke belakang. Belakang itu sudah jadi sejarah. Tidak perlu fokus ke belakang. Buang segala kekhawatiran, ketakutan. Siapa yang hari ini tiba-tiba masuk hari ini khawatir dan takut? Saya beritahu saudara, keliru. Usir kekhawatiran itu. Usir ketakutan itu. Usir yang negatif itu dari dalam diri saudara. Baru hari pertama udah dikotor-kotorin dengan yang gitu begitu. Gak boleh itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Gak boleh sama sekali. Mari buang itu, ganti dengan iman, ganti dengan kasih, ganti dengan pengharapan, ganti dengan percaya yang kuat pada Allah. Kita masuk tahun 2016 ini. Tolak segala distraction dari hidup. Yaitu hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita kepada masa depan kita ini. Belajar untuk fokus pada hal-hal yang baik, yang penting dalam tahun ini. Harus bisa mulai bedakan. Ini penting, ini tidak penting. Jalankan yang penting duluan. Amin Bapak Ibu. Sudah harus bisa begitu. Sehingga kita punya banyak waktu kerjakan sesuatu yang baik dalam hidup. Belajar mendorong diri sendiri maju. Tidak perlu tunggu motivator. Bayar juta-juta lagi. Sudah dewasa kita ini. Dorong diri sendiri. Motivasi terbaik dalam dunia ini adalah motivasi yang lahir dari diri saudara sendiri. Bukan dari luar, bukan dari orang lain. Tapi muncul di dalam hati sendiri. Amin Bapak Ibu. Ini. Kalau saudara nonton film-film yang dibuat oleh Pixar Animation Studio. Pixar itu membuat film-film seperti Toy Story, Brave, Finding Nemo, Inside Out. Dia punya film-film 15, rata-rata bagus-bagus filmnya. Yang hebat adalah begini. Filosofi daripada perusahaan ini adalah mereka selalu invest pada karyawannya mereka sendiri. Bahkan mereka itu punya Pixar University. Di mana universitas ini seluruh karyawannya kalau punya waktu boleh ambil kursus sekolah lagi. Salah satu accountant-nya, ahli pembukuannya, itu bisa bikin film. Loh kok bisa? Ahli pembukuan kok bisa bikin film? Karena dia malam kuliah lagi, ambil sekolah untuk bikin film. Jadi karyawan daripada Pixar itu dilatih untuk mengembangkan dirinya dengan baik. Nah, tahun ini harus jadi tahun di mana kita kembangkan diri lebih lagi. Masing-masing kita, termasuk saya, saudara. Apa yang bisa kita kembangkan? Pakai kembangkan. Jangan hidup itu gini-gini aja. Sudahlah ngini-ngini aja, oke kok, haleluya, haleluya, amin. Ya ampun. Jangan, kembangkan. Kembangkan diri saudara dengan baik.
Itu yang Allah mau, supaya saudara menjadi orang-orang yang maju. 2016 saya yakin saudara akan lebih maju luar biasa. Amin saudara. Kalau mengaminkan aja enggak berani. Aduh, ya opo sih. Tahun 2016 saudara akan menjadi orang-orang yang diberkati Allah. Masih ada separuh belum amin. Mengaminkan aja kok susahnya sih Bapak Ibu. Masa nggak percaya Allah mau berkati saudara? Tahun 2016 akan menjadi tahun engkau diberkati Allah dengan luar biasa. Amin. Ya. Oh ya. Ya, mesinnya mulai hidup. Haleluya. Mantap saudara, mantap. Nah, Tuhan mau satu lagi buat saudara dan saya, yaitu be a blessing. Jadilah berkat. Karena kalau jadi garam, kamu adalah garam dunia. Tujuannya garam apa? Menggarami, menjadi berkat. Kamu adalah terang dunia. Tujuannya terang apa? Memberkati. Menjadi berkat di tengah kegelapan. Jadi Tuhan itu ingin saudara dan saya di tahun 2016 kita hidup. Dan hidup kita boleh semakin menjadi berkat. Allah ciptakan kita untuk menjadi berkat. Menjadi orang-orang yang bernilai. Menjadilah itu. Menjadi orang-orang yang bernilai di dalam dunia ini. Menghasilkan hal-hal yang baik. Yang bisa dinikmati. Bayangkan kalau seluruh lampu dalam ruangan ini semuanya mati. Saudara tidak bisa lihat wajah saya tidak bisa lihat wajah saudara. Kalau seluruh lampu mati. Tapi begitu lampu ini hidup, kita nggak pernah mikiri lampu. Kita hanya mikir lampu kalau mati. Begitu mati, hidup no lampunya, hidup no lampunya. Begitu kita nyalakan lampunya, blek, lupa kita. Memang jadi terang itu begitu. Memberkati tapi dilupakan orang. Itu sudah benar. Siapa yang makan, kalau makan kurang garam pasti tahu. Kok gak enak ya makanannya? Tawar banget, cemplang ini. Dok, ambek no garam. Ya kan gitu. Tapi kalau makanannya keasinan juga sama. Dok, mau kawin lagi ya? Tapi kalau garamnya pas, diem. Gitu. Kalau garamnya pas dimasakan, kita bilang apa? Kalau kita makan capcay, garamnya pas, kita bilang apa? Masa kita bilang, wih garamnya pas, enak. Enggak ada, capcaynya enak, garamnya dilupakan. Itulah hidup. Berbuat baik itu orang tidak ingat, oke-oke aja. Amin Bapak Ibu. Menjadi terang orang tidak ingat, oke-oke aja. Yang penting kita sudah mewarnai hidup orang lain. Itu yang paling penting. Saya jadi pendeta tidak tunggu saudara terima kasih sama saya. Gak perlu. Buat saya yang penting satu. Sorga mencatat. Itu aja. Kalau saya pulang ke sorga. Berkat Allah menyertai dan menanti saya di sana. Tapi yang pasti saya belum mau pulang-pulang. Itu paling penting. Ada seorang wanita. Seorang wanita namanya adalah Mary Anderson. Umurnya 36 tahun. Tahun 1902 dia pergi ke New York. Dan salju di sana. Orang sudah naik mobil. Industri mobil sudah jalan tapi tidak sehebat sekarang tentunya. Sekarang kan 2015. Ini bicara 100 tahun yang lalu. 1902. Dan dia lihat kalau orang setir mobil Bapak Ibu. Kalau lagi hujan, lagi salju setengah mati. Setir mobil zaman waktu itu. Setengah matinya di mana? Itu kaca itu kena salju, susah. Dia harus buka kaca. Nggak seperti sekarang buka kaca itu pencet, naik, sit, tutup, turunin, sit, satu knop. Zaman dahulu diputer begini kan. Masih ingat mobil yang diputer kacanya? Kadang-kadang diputer separuh nggak mau naik lagi. Yo opo sih, yo opo iki, motor apa motor iki? Iya kan? Masih ingat zaman itu? Nah itu.
Zaman itu masih puter begini, diturunin, kemudian dia keluarkan tangan, betulin, dilap kacanya. Kadang-kadang udah nggak bisa karena terlalu tebal, setir mobilnya, orangnya di dalam, kepalanya di luar. Kiri. Karena apa? Mobil zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang. Jadi si Mary Anderson ini pulang ke rumahnya di luar kota. Lalu dia itu ketemu orang-orang tukang-tukang. Lalu dia bikin itu windshield wiper itu. Ya itu loh di mobil itu loh kalau hujan tuh muter gini loh saudara. Nah supaya air salju minggir sendiri. Jadi gak usah keluarin tangan begini saudara. Setengah mati itu pun juga susah. Dia buat itu manual. Di hak paten tahun 1903. Dan hak patennya berlangsung sampai 1920. Kaya dia. Dan sekarang kalau saudara naik mobil, mana ada mobil yang gak ada wipernya? Gak ada. Semua itu sudah harus ada. Tapi zaman dahulu mobil tidak ada wipernya. Penemu utama adalah Mary Anderson. Umur 36 tahun, perempuan. Tapi dia menjadi orang yang mau menjadi berkat. Mau lakukan sesuatu, mau menemukan sesuatu. Luar biasa. Luar biasa. Nah itu yang Tuhan mau saudara lakukan. Tahun ini, do something. Sesuatu yang lain dari yang lain. Jangan-jangan saudara akan dibawa Tuhan menemukan sesuatu. Seperti Pak Sutrisno. Bagaimana caranya membuat ayam bertelur 3 dalam sehari. Nah itu bisa. Bisa dipikirkan. Malam dan siang dipercepat. Kira-kira begitu Pak Sutrisno. Iya kan? Entah gimana. Tapi ini teknologi jalan terus. Dulu orang mau dengar musik di jalanan enggak bisa kan? Lama-lama itu kan orang bawa tape recorder itu yang isi baterai. Tapi tebelnya segini. Panjang, boombox namanya. Oh, happy banget bawa pakai gini nih. Kemana-mana, naik kereta api bawa. Dung dong, dung dong, dung dong, dung dong, dung. Wah, dung dong, dung dong, dung dong, dung dong, dung. Jual jamu tayo opo gitu. Lama-lama berubah jadi Walkman. Itu aja sudah happy. Saya pun sempat pernah punya waktu saya masih remaja. Ayah saya belikan dari Singapura. Oh senang luar biasa, ganti kaset. Tapi kemana-mana bawa kaset bisa 20. Iya kan? Bosan ganti lagi. Bosan kan? Waduh. Sampai kemudian ada orang namanya Tony Fadell menemukan creator daripada iPod. Yang mana semua kaset CD bisa dimasukkan di iPod. Dan diproduksi oleh Apple. Mari jadi orang yang tahun ini lebih kreatif. Menjadi orang yang berani lakukan sesuatu. Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Oh Pak Hani pakai jas putih aja udah berbeda. Tinggal pinjem, apa namanya? Stetoskop. Pinjem stetoskop Pak Dokter. Lo pakai baju begini, butuh keberanian. Tapi enak kalau pakai baju begini Bapak Ibu. Paling enak kalau saya pergi ke rumah sakit. Nomor 1 dapat parkir khusus. Dikira dokter masalahnya. Nomor 2 masuk rumah sakit semua suster berkata selamat pagi dok, selamat siang dok. Semua. Membuka tahun yang baru, saya ingin pakai yang putih. Menandakan bersih dan suci. Itu Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu mari belajar di dalam hidup ini. Kita jalankan apa yang Tuhan mau. Masuk tahun 2016, jangan hanya bawa apa yang kita mau. Masuk tahun 2016, mari tanya Tuhan, apa yang kau mau aku kerjakan di dalam hidup ini. Tapi minimal Tuhan mau saudara menjadi orang-orang yang unik.
Spesial, be real, jadi diri sendiri. Jadilah orang-orang yang berkualitas di tahun ini. Jangan hanya nonton kualitas orang lain. Tapi mari kita menjadi orang berkualitas. Mari menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Karena kitalah memang garam dunia dan terang dunia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru 2016. Berkat Allah menyertai Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin.